Hai guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 194 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Di kuil para dewa tidak memperhatikan sikap aneh dewa kematian. Mereka semua terlihat menjalankan tugas suci yang diberikan Sang Pencipta dan membiarkan benua Sengmo berputar normal dengan siklus kehidupan. Namun seiring berjalannya waktu, benua Sengmo dilanda bencana kehancuran, di mana kematian merusak keseimbangan seluruh makhluk di dunia, sehingga membuat para dewa menyadari kalau dewa kematian sudah lama menjadi gila di alam kematian dan mengurung semua jiwa di sungai kegelapan. Meskipun tidak ada yang mengetahui dewa kematian telah berubah, namun mereka hanya mengerti dewa yang menguasai hidup dan mati di benua Sengmo telah mengkhianati tugas suci yang diberikan Sang Pencipta. Sementara itu, melihat Seng Zai'er masih bersikeras dengan keputusannya, serta menganggap dewa kematian tidaklah pantas menjadi seorang dewa, dewa kematian lantas menunjukkan kekuatan dewa yang sesungguhnya, sehingga memaksa Seng Zai'er menggunakan teknik bayangan pembunuh. Meskipun di momen ini Seng Zai'er bisa merasakan kekuatan yang dilepaskan dewa kematian memanglah kekuatan dewa dan sangat berbeda sama dewa kematian alias elektrolog. Namun Seng Zai'er masihlah kebingungan kenapa semua kemampuannya tidak berguna melawan dewa kematian. Tepat di saat Zai'er sedang memikirkan hal tersebut, dewa kematian kembali melakukan serangan dengan alasan jika Seng Zai'er telah meragukan kemampuannya. Bahkan dia juga menegaskan kekuatan spiritual yang menjadi tolak ukur manusia tidak mampu bersaing jika berhadapan dengan seorang dewa. Meskipun hal tersebut memanglah sebuah fakta, hanya saja menurut perkataan Guru Zai'er, di atas level dewa masih ada pertempuran aturan. Pasalnya, kekuatan mengendalikan aturan bukanlah suatu yang bisa diukur dengan kekuatan spiritual. Namun, kenapa masih ada dewa lemah dan kuat? Bukannya menjawab pertanyaan tersebut, dewa kematian justru melepaskan teknik ilahi yang disebut kekosongan, sehingga memaksa Seng Zai'er menggunakan domain pemurnian teratai kematian. Di saat dewa kematian merasa di atas angin dan mengatakan domain pemurnian bukanlah suatu keunggulan untuk melawan kekuatan dewa, Seng Zai'er lantas menegaskan dirinya telah mewarisi kekuatan dewa. Oleh sebab itu dia segera melepaskan teknik kelima dari 7 teknik dewa kematian. Sayangnya, kemampuan tersebut belum berdampak apapun terhadap dewa kematian. Pasalnya, kemampuan yang dimiliki Seng Zai'er adalah teknik ciptaannya, sehingga membuat Zai'er terus memikirkan cara antara perbandingan kekuatan di antara mereka berdua. Sambil mengingat kekuatan sejatinya berasal dari siksaan dan juga penderitaan dalam kegelapan tanpa akhir, bahkan menemaninya sepanjang perjalanan sampai berubah menjadi kekuatan, Seng Zai'er mulai tersadar teknik pamungkasnya memanglah 7 teknik dewa kematian, sehingga dia kembali melepaskan teknik ke-6 yang disebut jalan kematian.
Luka yang dialami jelas memancing kemarahan Dewa Kematian. Selain tidaklah mengerti bagaimana mungkin Seng Sai'er bisa melukainya, Dewa Kematian sendiri berniat untuk membunuh Sai'er dan membuatnya gagal menjadi seorang dewa. Dia juga ingin menarik semua warisan yang pernah diberikan kepada Seng Sai'er, termasuk nyawa dan semua kekuatan. Hal itu merupakan harga yang pantas dibayar Sai'er karena telah membangkangnya. Sementara itu, mendengar teriakan para jiwa di sungai kegelapan, serta dihadapkan situasi hidup dan mati, Seng Sai'er akhirnya mengetahui sebuah fakta, di mana sumber kekuatan Dewa Kematian berasal dari keputusasaan menerima kematian. Oleh sebab itu, dia mencoba untuk menyerap seluruh energi kematian di sungai kegelapan. Meski dikatakan selama ribuan tahun tidak ada yang bisa menyerap energi kematian sungai kegelapan, bahkan dewa sekalipun tidak sanggup menahan energi kematian. Hanya saja dengan tekad pantang menyerah, Seng Sai'er terus melakukan hal tersebut dan ternyata... Di dalam alam kesadarannya, Seng Sai'er tanpa sengaja bertemu sosok pria tampan yang merupakan generasi Dewa Kematian sebelumnya, di mana setelah melewati penderitaan ekstrim, Seng Sai'er barulah bisa mewarisi semua kemampuannya, sehingga pria tersebut meminta Seng Sai'er untuk melanjutkan perjuangannya melawan Dewa Kematian. Bisa Dewa Kematian terkejut-kejut bukan main. Penderitaan Sai'er membuatnya berhasil mendapatkan pencerahan kematian, bahkan mengatakan bahwa kekuatan Seng Sai'er tidak mungkin bisa mengalahkan kekuatan dewa. Hanya saja Sai'er menegaskan, hal ini dia lakukan bukan untuk penderitaan, melainkan untuk para jiwa yang telah terkurung selama 6.000 tahun di sungai kegelapan dan berubah menjadi kekuatannya. Singkat cerita, sebagai orang terpilih, Dewa Kematian Putih merasa puas dengan tindakan Seng Sai'er. Pasalnya, Dewa Kematian yang dibunuh merupakan bagian tubuh kegelapan, sementara dirinya adalah sisa kesadaran terakhir di dunia ini. Nah, di sini akhirnya terungkap sebuah fakta ya guys ya, di mana ternyata selama ini Dewa Kematian pernah bertemu Seng Sai'er ketika masih bocil. Sang dewa lantas menawarkan Sai'er menjadi pewaris Dewa Kematian untuk melindungi Long Hao-Chen. Dia juga sudah menantikan pertemuan ini sejak lama. Meski identitasnya sebagai Dewa Kematian selalu ditakuti semua makhluk hidup, namun tujuan awal Dewa Kematian bukanlah untuk membawa penderitaan dan ketakutan bagi semua orang, di mana para dewa mendapatkan anugerah kehidupan masing-masing. Tidak hanya itu, Dewa Kematian sendiri menceritakan semua kisah hidupnya lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Dia tiba-tiba saja merasakan dunia ini diambang kehancuran dan tidaklah pantas menjadi seorang dewa. Namun di momen tersebut juga, tubuh kegelapan memanfaatkan kesempatan untuk menguasai tubuhnya, sehingga mewakili kematian dan penderitaan. Bahkan selama di bawah kendali Dewa Kematian Kegelapan, semua alam kematian ikut runtuh dan membuatnya tidak berdaya. Itulah sebabnya sang dewa memilih Seng Sai'er untuk menjadi penerus baru, serta menghidupkan kembali segala hukum perputaran kehidupan dan kematian. Dewa Kematian menegaskan, hal ini dikarenakan Sai'er adalah jenius berbakat yang mampu mengubah penderitaan kematian menjadi cinta. Oleh sebab itu, dia kembali menanyakan apakah Seng Sai'er bersedia menerima posisi Dewa Kematian. Sambil mengenang semua ingatannya bersama Long Hao-Chen, serta mendiskusikan hal tersebut dengan Sai'er bocil, mereka berdua ternyata memiliki tujuan yang sama, di mana Sai'er dewasa mengucapkan terima kasih atas perjuangan Sai'er bocil. Dirinya berniat mengubah cinta ini untuk tetap di sisi Hao-Chen demi melindungi dunia.
Setelah perpisahan tersebut dan waktu yang dibutuhkan segera tiba, Dewa Kematian lantas meminta Seng Sai'er untuk mendengarkan semua instruksinya, sehingga dia bisa menggantikan posisinya menjadi Dewa Kematian yang baru. Meski dikatakan selama di masa-masa kelam Sai'er kecil telah memberikannya kekuatan untuk tetap hidup, hanya saja Dewa Kematian lantas meminta Sai'er untuk menghancurkan sisa-sisa kesadaran ilahinya. Dengan begitu dia bisa melihat alam sesungguhnya dari alam kematian. Bergantinya posisi Dewa Kematian di bawah kendali Seng Sai'er seketika membuat para jiwa merasa senang mendapatkan kembali kebebasan, sehingga mereka langsung mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun di waktu bersamaan, Dewa Kematian justru menanyakan apa yang akan dilakukan Seng Sai'er setelah menjadi seorang dewa. Bukannya menjawab pertanyaan tersebut, Seng Sai'er berjalan keluar demi menemui sang kekasih yang tidak lain dan tidak bukan adalah Long Hao Chen. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 194-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa deh pencet tombol subrek-nya dan nyalain juga notifikasinya, supaya sahabat santuy nggak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Abang Frank si baik hati dan rajin menabung mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and bye. What you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.